الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونؤمن به ونتوكل عليه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وكرم ومجد وعظم وتشرف وتكرم وتحنن وتعظم على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا ونور قلوبنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي المذنبة القاصرة بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الرفيع الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Segenap jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hari yang sangat mulia ini, di waktu yang sangat mulia ini, di tempat yang sangat mulia ini, mari kita kuatkan tekad kita, niat kita untuk selalu istiqamah dalam melaksanakan segala perintah-perintah Allah yang wajib maupun yang sunnah di Al-Quran maupun yang ada di hadis, dan meninggalkan segala larangan-larangannya yang haram maupun yang makruh yang ada di Al-Quran dan yang ada di hadis, agar kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan hambanya yang bertakwa. Tidak ada kebahagiaan dunia dan akhirat apabila seseorang tidak memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada keberhasilan dunia maupun akhirat kecuali seseorang itu apabila takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semuanya, keluarga kita, orang tua kita semuanya, orang-orang muslimin dan muslimah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hamba-hambanya yang selalu takut kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad menyebutkan dalam kitab beliau yang dikarang oleh beliau, kitab Risalatul Mudzakarah, beliau menyebutkan begitu banyak permasalahan, persengketaan, permusuhan, bencana alam, musibah zahir maupun musibah batin di dunia, apalagi kelak di akhirat. Semua itu sebabnya oleh beliau dikatakan ada di 4 perkara. 4 perkara ini mari kita perhatikan dengan sesungguh-sungguhnya agar kita menjadi orang yang selamat di dunia wal akhirat. Beliau berkata, yang pertama adalah al-jahl. Al-jahl adalah kebodohan. Bodohnya, tidak tahunya seorang muslim terhadap perihal ilmu-ilmu agama yang wajib diketahui, yang fardu ain maupun yang fardu kifayah maupun perihal yang sunnah. Masalah peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun muamalah, ataupun munakahah, ataupun jinayah. Karena seseorang apabila tidak mengetahui ilmu-ilmu agama Islam, dia bakal bingung. Dia bakal tidak mengetahui bagaimana caranya dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya rumah, apabila terbakar, maka rumah tersebut bakal hilang, bakal hangus, bakal tidak bisa dipakai oleh penghuninya. Sama halnya wahai hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agama kita. Apabila kita masih memiliki kebodohan, tidak mengetahui tata cara sholat, tata cara wudu, tata cara haji, tata cara zakat, bermuamalah dengan manusia, orang tua, anak, orang lain dan lain sebagainya, maka kita bakal terjerumus kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibadah ini, agama Islam ini ada undang-undangnya.
Seperti halnya kehidupan kita ada undang-undangnya. Siapa orang yang tidak mengikuti prosedur undang-undang tersebut di dunia, maka dia dikategorikan melanggar. Sama halnya dalam agama Islam, kalau dia tidak mengikuti syariat Allah, tidak mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena tidak mengetahui hukumnya, maka dia telah melanggar dalam agama Islam. Dikatakan oleh Al-Imam Ali bin Abi Bakar As-Sakran, al-jahlu narun bidinil mar'i yuhrikuhu wal ilmu ma'un litilkan nari yudfiha. Kebodohan itu diumpamakan seperti api yang bakal membakar agama seseorang. Akan tetapi setiap api pasti ada sesuatu yang bisa memadamkan. Api kebodohan yang bisa memadamkan hanya air ilmu. Apabila kita mengetahui ilmu agama, apalagi yang wajib, maka kita telah memadamkan api kebodohan yang ada di diri kita. Seseorang kalau tidak mengetahui hukum sesuatu, apakah ini halal ataupun haram, dia mungkin karena kelemahan nafsunya ataupun jahatnya hawa nafsunya ataupun syahwatnya, dia bakal menerjang sesuatu yang diinginkan oleh nafsunya. Kita sudah mengetahui bahwasanya sifat nafsu kita, sifat nafsu manusia adalah al-ammarah bisu. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an, in wa ma ugarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Maka ayo, selama kita hidup di dunia ini, meskipun mungkin kita tidak memiliki jejak, kita pernah mondok di suatu pondok ataupun tidak pernah menjadi santri, apa sulitnya apabila kita menghadiri majelis-majelis ilmu yang ada di tempat kita ataupun desa kita ataupun kota kita. Jangan salahkan ulamanya. Apabila kita diberi kekuatan oleh Allah, kesehatan oleh Allah, masih banyak para asatidz, para ulama yang bisa membantu perihal agama kita, tapi kita tidak mau mendatangi mereka. Kita tidak mau menanyakan perihal sesuatu yang tidak kita ketahui. Siapa orang yang enggan, malu, gengsi untuk bertanya ilmu agama yang wajib dia ketahui, maka dia telah melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka engkau semua wahai hamba-hamba, tanyalah, konsultasilah kalian semuanya kepada orang yang mengetahui apabila engkau tidak mengetahui. Difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, fas'al bihi khabira. Tanyalah engkau semuanya kepada seseorang yang mengetahui perihal sesuatu yang tidak engkau ketahui. Maka dengan kebodohan agama seseorang bakal terbakar. Dengan dia mempunyai ilmu, agama seseorang bakal dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perihal yang kedua adalah dha'ful yaqin, kelemahannya keyakinan. Setiap orang muslim, orang mukmin memiliki hati. Dan apabila orang tersebut diberi hati oleh Allah dan diberi keyakinan oleh Allah, iman kepada Allah, iman kepada Rasul-Rasulnya Allah, iman kepada kitab-kitabnya Allah, hari akhir, malaikat-malaikatnya Allah, qada dan qadar dan lain sebagainya, maka iman itulah yang bisa menyelamatkan orang tersebut dari bencana dunia maupun bencana akhirat. Akan tetapi kita hidup di dunia ini biasanya lapar, biasanya kenyang, biasanya susah, biasanya senang, biasanya kuat, biasanya lemah. Sama halnya keyakinan, sama halnya keimanan. Ada kalanya bertambah, juga ada kalanya berkurang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah pada suatu hari duduk bersama para sahabatnya dan beliau menasihati semua sahabatnya. Tentunya kita juga dinasihati oleh Rasulullah SAW. Beliau memerintahkan kepada kita untuk merefresh, mengupdate, memperbarui iman kita. Beliau bersabda, jadidu imanakum, perbaruilah, perkuatlah iman-iman kalian. Para sahabat tanya kepada Nabi SAW, dan ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa yang dimiliki sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila tidak mengetahui maksud seorang ustadz ataupun pengajar, dia tidak enggan ataupun malu untuk bertanya. Wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana kami semuanya melaksanakan perintah engkau dengan memperbarui, memperkuat iman kita? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akhhiru min qauli la ilaha illallah."
perbanyak kalian mengucap zikir tahlil, yaitu kalimat la ilaha illallah yang tidak ada bandingnya. Suatu zikir yang sangat luar biasa yang telah keluar dari lisan para auliya, rasulin dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, seperti disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Zikir yang paling mulia, yang paling istimewa yang saya sebutkan dan rasul-rasul yang sebelum saya disebutkan, kata Nabi SAW, itu adalah kalimat la ilaha illallah. Dengan banyak zikir kepada Allah, semangat membaca Al-Quran, memperbanyak sunnah-sunnah Nabi Muhammad, mentadabburi makna Al-Quran, mencintai orang-orang soleh, berkumpul sama orang-orang soleh yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yakin itu bertambah. Dan dengan melaksanakan segala perintah Allah, meninggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita sudah mengetahui hadirin, di akhir zaman ini begitu mudah kita bermaksiat, begitu sulit, banyak rintangan-rintangan, tantangan untuk kita melakukan istiqomah dalam ibadah kita. Sholat jamaah di masjid, berzikir, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Tantangan banyak, godaan banyak. Sangat mudah kita melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menyebabkan keyakinan kita lemah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apabila keyakinan, keimanan itu kuat dan bertambah, maka yang dipikirkan oleh orang tersebut pasti lebih condong dan lebih dominan kepada kehidupan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perkara yang ketiga adalah yang menjadi penyebab banyaknya musibah, perkara yang tidak diinginkan oleh setiap orang muslim maupun orang kafir. Itu adalah, yang ketiga adalah tulul amal, panjangnya angan-angan. Kita hidup di dunia tidak mengetahui sampai kapan. Tidak ada yang bisa menjamin dia hidup setahun lagi, atau 2 tahun lagi, atau 10 tahun lagi dan lain sebagainya. Tidak ada yang menjamin, karena itu adalah perkara ghaib. Wala ya'lamul ghaiba illallah, dan tidak mengetahui sesuatu yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila kita memperpanjang angan-angan kita, memperluas harapan-harapan kita tanpa didasari sesuatu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pasti orang tersebut lebih semangat dalam mencari kenyamanan dunianya ketimbang mencari keselamatannya kelak di akhirat. Seperti dikatakan oleh salah seorang ulama, man qala amaluh sa'a amaluh. Siapa orang yang panjang angan-angannya, maka pasti jelek perbuatannya. Begitu tidak sebaliknya. Man qasura amaluh hasuna amaluh. Siapa orang yang pendek angan-angannya, maka dia bakal bagus dan indah perbuatannya. Allah, Nabi Muhammad SAW pernah ketika dalam salah satu bepergian dengan para sahabatnya, ketika duduk di suatu padang pasir, beliau itu mengambil suatu kayu, kemudian memberi garis di padang pasir, garis yang lurus, kemudian garis yang mendatar 1 dan garis yang mendatar 2 yang ada di depan garis yang mendatar sebelumnya. Nabi SAW menerangkan, wahai sahabat-sahabatku, angan-angan manusia itu melebihi ajalnya. Banyak dari manusia yang angan-angannya lebih panjang dari ajalnya. Dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah, dan begitu banyak hikmah yang bisa kita ambil dari hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Sahihnya dan Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, bahwasanya kita berangan-angan panjang sekali, kita bakal gini, bakal gitu, melakukan ini, melakukan itu dan lain sebagainya. Akan tetapi yang lebih mendatangi kita bukan angan-angan kita, tapi wafatnya kita, ataupun kelemahan kita, ataupun tidak punyanya kita untuk mendapatkan sesuatu yang kita angan-angankan. Harapan akhirat harus kita cari. Akan tetapi angan-angan dunia yang keterlaluan bisa menyebabkan seseorang itu lupa akhirat. Ij'alil mauta nusba ainik waj'alil akhirata amama yadaik. Jadikan kematian itu di hadapanmu, dan jadikan akhirat itu di depan tubuhmu, di depan badanmu. Dengan ini kita bisa lebih mengedepankan perihal akhirat kita ketimbang perihal dunia kita.
Dan kita sebagai muslim mengetahui dan yakin bahwasanya kehidupan akhirat lebih mulia, lebih luar biasa ketimbang kehidupan dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa, dan kehidupan akhirat itu lebih mulia dan lebih kekal. Itulah sesuatu yang bisa menyebabkan seseorang itu sengsara, sial di kehidupan dunia sampai kehidupan akhirat. Yang keempat adalah sesuatu yang bisa menyebabkan musibah, kesialan, kesengsaraan dunia sampai akhirat, itu adalah aklul harami wa syubhat, memakan sesuatu yang haram dan memakan sesuatu yang syubhat. Sekarang sudah marak kita melihat di media sosial ataupun televisi kita, maraknya judi online, pinjam online. Itu semuanya adalah sumber dari perselingkuhan, sumber dari pertengkaran, sumber dari perceraian, sumber dari putusnya tali silaturahmi antara keluarga, antara teman, antara saudara sesama. Dan dari apa yang kita makan bakal muncul ataupun nampak apa yang kita perbuat. Semakin halal, semakin bersih murni apa yang masuk ke perut kita, maka semakin indah amal perbuatan yang keluar dari badan-badan kita. Nabi SAW bersabda, "Man akalal halala atau ajawarihuhu sya'a am aba, wa man akalal harama asad jawarihuhu sya'a am aba." Siapa orang yang selalu makan sesuatu yang haram, mau tidak mau dia bakal melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tenaga kita bakal muncul dari sumbernya. Apabila sumbernya haram, yang keluar juga haram. Apabila sumbernya itu halal, maka tenaga yang kita pakai, yang kita laksanakan itu bakal sesuatu yang ketaatan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga sebaliknya. Wa man akal harama asad jawarihuhu sya'am aba. Orang yang makan haram, mau nggak mau tubuhnya maksiat. Wa man akal halal, siapa orang yang makan yang halal, yang bagus, yang indah, yang diambil nafkah tadi dengan dari sesuatu yang halal, maka atau ajawarihuhu sya'am aba, jawarih dia, organ tubuh dia, mata dia, telinga dia, lisan dia, kedua tangan dia, kedua kaki dia, kemaluan dia bakal melakukan sesuatu yang bagus, sesuatu yang taat kepada, yang mengandung ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita pilih, kita ingin menjadi orang yang sukses ataupun orang yang sial. Nah, di kesempatan dengan hadirnya kita di sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di sholat Jumat ini, pengganti dari sholat duhur, mari kita semangat untuk menguatkan niat kita dalam istiqomah melaksanakan tugas inti kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu adalah ibadah kepadanya. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku Allah menciptakan kaum jin, menciptakan kaum manusia kecuali hanya satu pekerjaan mereka, yaitu adalah ibadah kepadaku, takut kepadaku, dan istiqomah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di zaman yang penuh kesesatan, di zaman yang penuh kehancuran, di zaman yang penuh sekali orang-orang yang jauh dari rel Nabi Muhammad SAW. Tidak ada keselamatan kecuali apabila kita mengikuti jejak Nabi Muhammad. Tidak ada kesenangan kecuali apabila kita mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada keberhasilan kecuali apabila kita tunduk kepada segala perintah-perintah Allah, sehingga kita lakukan perintah-perintahnya dan kita tinggalkan segala larangannya semampu kita. Apabila jatuh, terjerumus, tergelincir kita dalam kemaksiatan, jangan lama-lama kita kembali kepadanya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mencintai seseorang yang kembali kepadanya. Seperti difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala cinta sekali kepada hambanya yang selalu bertobat kepadanya dan selalu mempunyai tekad kuat untuk selalu membersihkan jiwa dan raganya. Semoga kita semuanya diberi keberhasilan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa abyanal nizam kalamullahil malikil alam wa biqaulihi yahtadil muhtadun.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal mu'minin wal innahu huwal qaribul mujib.